Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yola Kasroguchi, nomor urut 41 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian berdasarkan kelompok kami, yaitu P9, dengan judul Pengaruh Penggunaan Twitter Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Pertama yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan sekelompok hipotesis yang saling tergabung, suatu bentuk penelitian yang tepat, dan cara untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kita menggunakan pendekatan positivisme. Pendekatan ini mengkaji jika suatu penelitian dalam bidang ilmu sosial secara mendasar juga mempunyai sifat yang sama dengan penelitian ilmu alam. Positivisme didasari oleh keabsahan sosial dari fakta-fakta objektif. Dengan menggunakan pendekatan positivisme, peneliti dapat mengukur nilai suatu data dengan menggunakan statistik. Dikutip dalam Neumann tahun 2012. Bila dilihat dari judul yang kami ambil, yaitu Pengaruh Penggunaan Twitter Terhadap Interaksi Sosial Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019, kami akan mengkaji suatu pengaruh yang dihasilkan terkait interaksi sosial oleh subjek dengan mencari fakta-fakta secara objektif. Kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan dalam penelitian kuantitatif membahas mengenai variabel dan hipotesis, serta menegaskan kaitan pengukuran variabel dengan benar, kemudian menguji suatu hipotesis penelitian yang menjadi penyebab umum, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan statistik. Dikutip dalam Neumann tahun 2012. Berdasarkan penelitian kami akan menggunakan statistik dan mengumpulkan data-data dari responden secara sistematis yang dapat memenuhi variabel penelitian dan sudah distandarisasi. Ketiga yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode survei, di mana metode ini berpijak pada asumsi bahwa hipotesis keabsahan sosial yang dibuat berdasarkan fakta yang tetap dan objektif. Dengan menggunakan metode survei, peneliti dapat mengukur karakteristik dari keabsahan sosial dan mengubahnya menjadi bentuk data kuantitatif, lalu diolah menggunakan statistik untuk menguji hubungan sebab akibat dari data tersebut. Untuk melakukan metodologi ini, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan khusus yang terkait dengan penelitian mereka. Dikutip dalam Neumann tahun 2012. Maka dari itu, dalam penelitian ini kami menggunakan metode survei dengan cara membuat angket melalui Google Form dan menyebarkannya kepada responden. Angket berisi pertanyaan terkait variabel penelitian X, yaitu penggunaan Twitter, dan juga variabel penelitian Y, yang merupakan interaksi sosial mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Keempat, yaitu populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi keseluruhan penelitian berjumlah 80 orang yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Penetapan subjek ini bertujuan untuk mempermudah proses lingkup penyebaran angket. Dari penyebaran angket tersebut, didapat sampel sebanyak 67 orang yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Perolehan sampel ini kami gunakan berdasarkan rumus Yamane, Ishak, Michael, yang dikutip dalam Sugiono tahun 2019. Teknik penarikan sampel menggunakan simple random sampling, di mana hal ini sangat tepat untuk penyamaratan invensi atas seluruh populasi yang utama, sehingga masing-masing populasi berpeluang untuk menjadi sampel. Dikutip dalam Sekaran dan Bugi tahun 2016. Kelima, yaitu ukuran sampel. Untuk mengetahui ukuran sampel dalam penelitian ini, kami menggunakan rumus Yamane, Ishak, dan Michael yang dikutip dalam Sugiono tahun 2019, di mana bila rumus ini dijabarkan menjadi N per 1 tambah N dikalikan E, atau 2 sama dengan 80 per 1 tambah 80 kali 0,05. Maka didapat nilai 6,666 atau dibulatkan menjadi 6,7. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan ketentuan tingkatan, yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Dikutip dalam Neumann tahun 2012. Keenam, yaitu hipotesis riset.
Dalam penelitian ini, kami menggunakan hipotesis kausal, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah bagaimana pengaruh penggunaan Twitter terhadap interaksi sosial mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Rumusan masalah yang diambil yaitu mempertanyakan faktor prediktor terhadap variabel respon. HO-nya adalah tidak ada pengaruh antara penggunaan Twitter dengan interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. H1-nya adalah terdapat pengaruh antara penggunaan Twitter dengan interaksi sosial di antara mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. 7. Yaitu hipotesis statistik, di mana dalam hal ini H0 bagi beta sama dengan 0 dan H1 bagi beta tidak sama dengan 0. 8. Yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner sehingga diperoleh data primer. Angket ini disebarkan kepada dan diisi oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. 9. Yaitu metode pengukuran data. Data yang diperoleh dari responden kemudian diujikan dengan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Dalam analisis validitas menurut KMO, jika data berada pada nilai 0,5 sampai 1, maka data tersebut dinyatakan valid. Menurut Malhotra tahun 2010. Sedangkan analisis reliabilitas menurut Malhotra tahun 2010 menyatakan jika alfa bernilai lebih dari 0,6, data tersebut dinyatakan reliable atau valid. Hasil perhitungan dari variabel X dan Y masing-masing bernilai 0,912 dan 0,895, di mana data ini dapat dinyatakan valid. 10. Yaitu metode analisis data. Setelah dikatakan valid melalui uji validitas dan reliabilitas, data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data univariat dan bivariat. Dalam analisis data bivariat, didapat angka konstan dari unstandardized coefficient sebesar 3,949. Dikarenakan angka ini bernilai positif, maka angka konstan berpengaruh positif. Selanjutnya, angka koefisien dari unstandardized coefficient menghasilkan nilai sebesar 0,656 yang berarti angka konstan ini berpengaruh positif. Selanjutnya, dihasilkan nilai T tabel sebesar 1,99714. Dikarenakan nilai T hitung sebesar 11.814 lebih besar, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti hasilnya berpengaruh. 11. Yaitu keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan yang pertama yaitu penarikan sampel dalam penelitian ini hanya berasal dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2019. Kedua, sumber data hanya diperoleh dari kuesioner, di mana dalam hal ini tidak dapat diketahui secara jelas sebab dan alasan responden berinteraksi dengan intensitasnya menggunakan Twitter. Kemudian dalam kelemahan penelitian yang pertama, variabel independen atau media sosial yang digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kedua, hasil analisis data hanya dipaparkan secara singkat. Uraian yang lebih mendalam masih diperlukan agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, studi literatur dalam penelitian ini masih sangat minim. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.